adalah sebuah cincin ajaib. Saat kamu memakainya, kamu akan menjadi kekasih yang sempurna di mata orang lain. Nanhi adalah seorang gadis pendek dan tidak terlalu cantik. Dia diolok-olok karena penampilannya. Kebetulan saja, dia jatuh cinta kepada Segun, seorang anak laki-laki yang tampan. Segun terkenal dengan penampilannya yang menakjubkan. Dia lebih suka kepada gadis-gadis yang tinggi dan cantik. Suatu hari, Nanhi bekerja di belakang panggung. Tiba-tiba, ada dinding hampir roboh. Nanhi dengan cepat menyangga dengan tubuhnya. Tapi dia tidak bisa menahannya sendirian. Tiba-tiba, Segun muncul untuk membantunya. Nanhi terpana. Kemudian, Segun berlari menuju ke seorang model. Ternyata Segun menyukainya. Dia hanya melakukan itu untuk membuatnya terkesan. Nanhi sedih saat melihat itu. Dengan marah dia bertanya pada ibunya. Ibunya juga tidak cantik. Tapi kenapa sang ibu bisa jatuh cinta pada ayahnya, seorang pria yang tampan? Ibu Nanhi merasa kasihan padanya. Karena itu, dia mengeluarkan cincin tradisional yang diwariskan oleh leluhurnya. 좋아하는 남자가 너한테 이 반지를 끼워주면 그 남자 눈엔 네가 자기 이상형으로 보이게 돼. Malamnya, dia mengundang Segun untuk makan di luar. Nanhi bahkan membuatnya mabuk dan menyuruh Segun untuk memakaikan cincin di jarinya. Seketika saat itu, waktu terhenti. Nanhi berubah menjadi bidadari di mata Segun. Keesokan harinya, Nanhi mengenakan cincin itu ke sekolah. Dia membuka pintu. Segun yang berperan sebagai model gambar sangat terkejut. Sampai dia terjatuh. Sepulang sekolah, Segun mengobrol dengan Nanhi dan tahu namanya. Dia meminta nomor telepon Nanhi dari sahabatnya. Kemudian, Segun mengundang Nanhi untuk makan di luar. Nanhi sangat senang, dia menjawab. Segun mengajaknya berbelanja. Di jalan, Nanhi bertemu sahabatnya. Melihat dandanan Nanhi, dia menertawakan Nanhi karena dia terlihat seperti wortel. Tapi bagi Segun secara pribadi, dia secantik bidadari. Segun bahkan mengizinkan Nanhi menjadi modelnya lain kali. Semua orang terkejut saat Nanhi memakai cincin itu. Meskipun dia jelek di mata orang lain, dia tetaplah bidadari di mata Segun. Mereka bersepeda bersama. Segun terpukau melihat Nanhi hingga dia terjungkal. Berkunjung ke rumah Nanhi, melihat seorang gadis membawa barang berat. Segun terkejut. Kekuatan cincin ajaib itu luar biasa. Karena merancang pakaian untuk Nanhi, Segun mengukur ukuran Nanhi sendiri. 198? 이상하다? 난 네가 170은 돼 보였거든. 비율이 좋아서 그래. 29? 가슴 잡아 가슴. 여긴 대충 예상한 거랑 맞는 것 같아. Segun tiba-tiba menciumnya. Akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Cinta romantis mereka banyak diomongin di sekolah. Mereka berkeliling di sekitar sekolah. Semua gadis cemburu. Dan, Nanhi bertanya-tanya seperti apa dia di mata Segun. Jadi, Nanhi datang ke studio agar Segun dapat melukisnya. Nanhi kaget saat melihat hasilnya. Itu adalah sahabatnya, Mijo. Dia sedih dan langsung pergi. Mijo kembali setelah belajar di luar negeri. Tahun lalu, Mijo bertemu Segun di suatu negara. Mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia kembali untuk mencari Segun. Nanhi tidak bisa merahasiakan semua ini lagi. Dia bertemu Segun untuk mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, mereka jatuh di kolam ketika mereka bertengkar. Nanhi kehilangan cincinnya di kolam renang. Dan Segun melihat wajah aslinya di dalam air. Ketika dia memakai cincin itu, dia menjadi Mijo. Tapi saat mengeluarkannya, dia hanya Nanhi. Segun terkejut. Siapa yang aku cintai? Kamu, atau dia? Segun tidak bisa memaafkan Nanhi jadi dia putus dengannya. Suatu hari, Nanhi bekerja di sebuah restoran. Dia bertemu Segun dan Mijo. Segun meminta Mijo untuk menjadi modelnya di depan Nanhi dan mengaku padanya. Namun dia merasa sedih. Setiap kali Segun bersama Mijo, Segun akan memikirkan Nanhi.
Dengan putus asa menelusuri jalan, dia melihat Nanhee berbicara dengan laki-laki lain. Segun merasa marah. Dia bertanya pada Nanhee apakah Nanhee membuat pria itu memasangkan cincin di jarinya juga. Tapi Nanhee tidak memakai cincin di tangannya. Lalu dia memeluknya. Untuk meyakinkan hal itu, dia tidak punya perasaan padanya. Lalu mengambil ponsel Nanhee dan menghapus nomornya. Nanhee juga bergabung dalam kompetisi desain. Dia meminta seorang teman pria untuk menjadi modelnya. Mereka mengukur ukurannya di dalam ruangan. Ketika Segun mendapati keduanya, Segun sangat marah. 여기가 지금 모텔이야 뭐야? 모텔 아니라 모델. Malam itu, Segun meminta ibunya untuk menyaksikan kompetisinya. Tapi ibunya menolak. Karena dia harus merawat saudaranya yang berdarah campuran. Dia banyak minum. Mijo tidak nyaman saat melihat itu. Mijo mengatakan bahwa Segun sangat tidak sopan saat melakukan itu di depannya. Yang Mijo butuhkan adalah orang yang merawatnya, bukan pria yang membutuhkannya untuk merawatnya. Lalu Mijo keluar. Segun teringat Nanhee. Segun mengeluarkan handphonenya, tapi ternyata nomor Nanhee sudah dia hapus. Tapi Nanhee duduk bersamanya diam-diam sepanjang malam. Saat kompetisi dimulai, Mijo pingsan karena gangguan kecemasan berlebihnya. Segun akhirnya menemukan Nanhee dan memintanya untuk menjadi modelnya. Nanhee mengatakan bahwa gaun ini bukan untuk dirinya. Tapi Nanhee membuat orang terkejut ketika dia muncul dengan pakaian itu. Mereka memenangkan kompetisi. Di akhir film, Segun mengakui cintanya pada Nanhee. Mereka menjadi pasangan yang bahagia. Nanhee tidak membutuhkan cincin ajaib ini lagi. Dia melemparkannya untuk seseorang yang lebih membutuhkannya ketimbang Nanhee.